Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu adalah Elsa Septiani, Mutia Raudoh, dan saya sendiri Sania. Dan dosen pengampu Ibu Kiki Megasari, SKM MKes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai makalah yang telah kami buat, yaitu tentang komunikasi terapeutik. Pengertian komunikasi terapeutik. Ada beberapa pengertian komunikasi terapeutik dan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu kemampuan atau keterampilan bidan dalam membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologi, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain, atau Norhaus dalam Suryani pada tahun 2006. Yang kedua adalah hubungan interpersonal antara bidan dengan klien sehingga memperoleh pengalaman belajar yang sama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional klien, atau pada tahun 1998. Yang ketiga adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, di mana kegiatan dan tujuan dipusatkan untuk kesembuhan pasien, atau Uripni dan kawan-kawan pada tahun 2003. Kunci membangun komunikasi terapeutik adalah yang pertama, kejujuran, lemah lembut berbicara dan meyakinkan, tata bahasa jelas, ekspresif dan tidak membingungkan, bersikap positif dan penuh harap ke depan, empati, memberikan sikap hormat kepada klien, responsif dan peka mengerti perasaan orang lain, dan tidak terpengaruh masa lalu klien. Manfaat komunikasi terapeutik. Untuk mencapai tujuan, seorang bidan dituntut untuk memiliki karakter helping relationship sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kesadaran diri terhadap nilai yang dianut, kemampuan untuk menganalisis perasaannya sendiri, kemampuan menjadi contoh peran gaya hidup sehat, bisa jadi contoh orang lain, altruistik, bidan merasa puas karena mampu menolong orang lain dengan cara yang manusiawi. Rasa tanggung jawab, etik, dan moral. Setiap keputusan yang dibuat selalu memperhatikan prinsip yang menjunjung tinggi kesehatan atau kesejahteraan manusia. Yang terakhir itu tanggung jawab untuk diri sendiri dan juga orang lain. Tujuan komunikasi terapeutik yaitu ada untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara tenaga kesehatan dan klien, mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan, mengkaji masalah, dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh bidan. Syarat dan prinsip komunikasi terapeutik. Yang pertama, syarat komunikasi terapeutik. Semua komunikasi harus ditunjukkan untuk menjaga harga diri baik pemberi maupun penerima. Komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memberikan sarana, informasi maupun masukan. Yang kedua, prinsip komunikasi terapeutik. Bidan harus mengenal diri sendiri, yang berarti menghayati, memahami diri serta nilai yang dianut. Komunikasi yang bersifat saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Bidan harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien baik fisik maupun mentalnya. Menciptakan suasana yang memungkinkan seseorang pasien bebas berkembang tanpa rasa takut, mampu memotivasi pasien untuk mengubah dirinya baik sikap ataupun tingkah laku sehingga tumbuh semakin matang dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Dan sikap karakteristik komunikasi terapeutik. Yang pertama, menurut agen dalam Klet pada tahun 1998 ada 5 sikap dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, berhadapan, kontak mata, membungkuk ke arah klien, memperlihatkan sikap terbuka, dan tetap rileks. Karakteristik komunikasi terapeutik menurut Taufik pada tahun 2007 ada 2, yaitu keikhlasan dan empati.
keikhlasan. Dalam upaya memberikan bantuan kepada klien, bidan harus dapat menyadari adanya nilai, sikap, dan perasaan yang dimiliki oleh klien. Bidan yang mampu menunjukkan keikhlasan yang tinggi baik verbal maupun nonverbal akan munculkan kesadaran klien mengkomunikasikan secara tepat. Bidan tidak akan menolak segala bentuk perasaan negatif klien, bahkan akan berusaha selalu berinteraksi dengan klien. Empati. Empati merupakan suatu perasaan, pemahaman, dan penerimaan bidan terhadap perasaan yang dialami oleh klien dan kemampuan dalam merasakan dunia pribadi pasien. Empati merupakan sesuatu yang jujur, sensitif, dan tidak dibuat-buat atau objektif. Karena berdasarkan atas apa yang dialami orang lain, empati lebih cenderung bergantung pada pengalaman. Sebagai contoh, bidan akan lebih mudah membantu mengatasi nyeri apabila mempunyai pengalaman yang sama tentang nyeri atau keseragaman dan kesamaan pengalaman. Empati memperbolehkan bidan untuk dapat berpartisipasi sejenak terhadap sesuatu yang terkait dengan emosi klien. Ada beberapa aspek dalam empati adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek mental, yaitu memahami orang secara emosional dan intelektual. Yang kedua, aspek verbal adalah pemahaman terhadap perasaan dan alasan reaksi emosi klien. Aspek nonverbal yaitu kemampuan menunjukkan empati dengan kehangatan dan kesejatian. Teknik komunikasi. Yang pertama, mendengarkan aktif dan penuh perhatian. Mendengarkan aktif dengan penuh perhatian bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pandang klien dan keluarga saat berbicara. Pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk mendengarkan. Sikap tubuh yang menunjukkan perhatian, tidak menyilangkan kaki dan tangan, menghindari gerakan yang tidak perlu. Anggukkan kepala apabila klien membicarakan hal yang penting. Condongkan tubuh ke arah lawan bicara. Yang kedua, menunjukkan penerimaan. Menunjukkan penerimaan berarti bersedia mendengarkan orang lain tanpa keraguan, tetapi bukan berarti bidan menyetujui semua hal. Contoh, sikap bidan yang menyatakan penerimaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan tanpa memutus pembicaraan, memberikan umpan balik verbal, memastikan bahwa isyarat verbal cocok dengan komunikasi verbal. Menghindar untuk berdebat. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau ketidakpuasan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.